Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebih noing iladuni yang tulak sari linuput noing rupido sapudendo dumawah noing tawang toa. Poros derek kinasih, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bait ke-12 Serat Qolotido. Bait ini merupakan bait terakhir dari naskah Serat Qolotido yang ditulis oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Jika dalam bait-bait sebelumnya, Sang Pujangga sudah menunjukkan kepasrahan dan keberserahan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bait ke-12 ini merupakan puncak dan sekaligus penutupnya. Dalam bait ke-12 ini, kita akan menemukan sebuah stempel dalam tanda kutip yang menunjukkan bahwa identitas penggubah naskah Serat Qolotido benar-benar Ronggowarsito. Nah, poros derek kinasih, monggo siapkan kopi bagi yang ngopi, siapkan teh bagi yang ngeteh, serta air putih bagi yang tidak ngopi atau ngeteh. Kita akan memulai perjalanan terakhir kita, memanfaatkan waktu untuk memahami pemikiran Ronggowarsito melalui karya Serat Qolotido. Poros derek kinasih, selamat menikmati. Poros derek kinasih, dalam pertemuan terdahulu, kita telah mengkaji Serat Qolotido dalam bait yang ke-11. Dalam bait tersebut, kita telah mempelajari bagaimana Sang Pujangga Ronggowarsito menunjukkan kegalauan. Pada masa itu, usia beliau semakin menua, dan sebagai konsekuensinya, beliau hanya bisa pasrah menyerahkan diri, berharap akan pertolongan Allah. Karena pada saat beliau mencapai usia yang semakin tua itu, ternyata justru beliau mendapatkan godaan dan tantangan yang bersifat duniawi yang cukup banyak. Poros derek kinasih, selanjutnya kita akan mulai pembahasan kita, melanjutkan pembahasan bait ke-12. Dalam bait ke-12 ini, Ronggowarsito mengungkapkan, sageto sabar santoso, mati sajroning ngawurip, kalis ing reh arworo, murko angkoro sumingkir, tarlen meleng malatsih sanis tiaseng tias memasuk. Badaring sapudendo antuk mayar sawetawis. Borong anggo swargo mesi martoyo. Kalau kita terjemahkan, ungkapan yang dituliskan oleh Ronggowarsito itu maknanya adalah sebagai berikut. Semoga bisa menjadi sabar dan sentosa, laksana mati di dalam kehidupan, terpelihara dari huru-hara atau kekacauan, angkara murka akan menyingkir. Tiada lain dari mengheningkan cipta, membangkitkan kasih sayang Allah. Senantiasa berusaha untuk membersihkan hati, batal terkena siksaan dan mendapatkan kemudahan sementara. Selanjutnya, berserah diri dan memohon surga yang berisi kelanggengan. Bait ke-12 ini, seperti bait-bait sebelumnya, isinya adalah doa permohonan kepada Allah. Saya akan mencoba untuk menguraikan kalimat-kalimat dalam bait ke-12 ini secara lebih detail. Sageto sabar santoso, semoga bisa menjadi sabar dan sentosa. Mati sajroning urip, laksana mati di dalam kehidupan. Dan ini adalah kalimat yang sangat menarik untuk dicermati. Kalis ing reh arworo, terpelihara dari huru-hara, kekacauan gitu ya, keruwetan hidup dan seterusnya. Murko angkoro sumingkir, angkara murka akan menyingkir. Sageto sabar santoso, semoga bisa menjadi sabar dan sentosa. Ungkapan ini menggambarkan permohonan dari Sang Pujangga Ronggowarsito agar diri beliau selalu diberikan kesabaran. Bagaimanapun pada saat itu beliau sudah menginjak usia tua atau sepuh. Dan beliau harus dihadapkan dengan persaingan yang tidak sehat di antara sesamanya, di antara orang-orang yang mengabdi di lingkungan keraton, yang membuat diri beliau bahkan kemudian menjadi korban. Jadi dalam usia tua, justru beliau menjadi korban dalam persaingan untuk berebut jabatan.
Dan itu tentunya bagi diri beliau bukan persoalan yang ringan. Hal itu pada akhirnya membawa Ronggo Warsito pada pilihan yang terakhir. Jadi pilihan itu adalah pilihan untuk bersabar. Ungkapan Jawa pada masa itu yang nampaknya dihayati betul oleh Ronggo Warsito adalah ungkapan wani ngalah luhur wekasane. Jadi orang yang berani mengalah, maka dia akan meningkat derajatnya. Dia akan naik derajatnya. Ada sebagian kalangan yang kemudian mengekspresikan ungkapan wani ngalah luhur wekasane itu dengan mengganti kata ngalah itu dengan ungkapan ngallah. Jadi wani ngallah luhur wekasane. Jadi seseorang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah, maka dia akan mendapatkan akhir yang baik. Dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Ronggo Warsito sendiri, beliau menunjukkan sikap berani mengalah ini. Ini menunjukkan wujud dari kepasrahan total. Nampaknya hal inilah yang kemudian mendatangkan kesabaran. Jadi kesabaran itu hadir di dalam diri beliau. Sabar sendiri merupakan akhlak mulia. Dalam kesabaran kita akan menemukan sejumlah keutamaan. Selain itu, Ronggo Warsito juga meminta agar diri beliau diberikan kesentosaan. Dalam pertemuan sebelumnya, terutama ketika kita membahas bait yang ke-9 dari Serat Kolotido ini, kita telah mempelajari bahwa tafsir dari kata sentosa dalam bait ke-9 itu mestinya dihubungkan dengan keimanan yang kuat. Jadi sentosa itu artinya keimanan yang memiliki kekuatan atau keimanan yang kuat. Orang yang sentosa adalah orang yang memiliki iman atau mereka adalah mukmin. Jadi dengan demikian ketika Sang Pujangga meminta kesentosaan, artinya beliau saat itu meminta agar diri beliau diberikan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh. Sehingga dengan iman itu, maka manusia akan lebih mudah dan terarah dalam menjalani kehidupan. Dalam doa permohonannya, Ronggo Warsito menggabungkan antara konsep sabar dan konsep sentosa, atau konsep iman. Dan ini saya kira merupakan hal yang cukup menarik untuk kita cermati. Sebab kesabaran memang memiliki keterkaitan secara langsung dengan keimanan. Hal ini setidaknya bisa kita temukan dalam ayat Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wa shollah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ungkapan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu akan membersamai orang-orang yang sabar. Jadi dengan demikian, maka bisa dimaknai ketika seseorang itu sedang meminta kesabaran, maka pada saat yang sama sejatinya dia sedang meminta, dia sedang memohon agar selalu disertai oleh Allah. Jadi Ronggo Warsito saat itu meminta agar dirinya diberikan kesabaran. Jadi sejatinya di situ beliau selalu berusaha untuk meminta kepada Allah agar beliau dijadikan orang yang sabar, dan dengan kesabaran itu maka beliau akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat berikutnya adalah mati sajroning ngaurip, mati di dalam kehidupan. Kalau kita membaca dalam karya yang ditulis oleh Karkono Partokusumo alias Kamajaya, dalam buku beliau Zaman Edan, beliau menafsirkan ungkapan mati sajroning ngaurip ini dengan makna mematikan hawa nafsu. Jadi badan yang kita miliki tetap hidup, tetapi nafsu yang ada di dalamnya bisa kita kendalikan. Jadi pada bagian ini manusia harus mendisiplinkan dirinya. Bagaimana cara mendisiplinkan diri? Dilakukan dengan memperbanyak ibadah, sembari mereka membebaskan jiwa dari berbagai kelezatan dunia. Dengan demikian, mati sajroning ngaurip itu merupakan pilihan Ronggo Warsito untuk hanyut dan bahkan tenggelam dalam kezuhudan. Jadi zuhud itu sendiri melebih mencintai Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi kata zuhud itu bukan berarti kemudian mematikan nafsu agar dunia itu semakin jauh dari dirinya, tidak. Tetapi lebih pada pengendalian nafsu. Jadi manusia yang berzuhud, mereka lebih mencintai Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Mereka lebih suka mengabdi kepada Allah
dibandingkan mereka mengabdi kepada kehidupan duniawi. Nah, para sederek kinasih, kalimat selanjutnya yang kemudian ditulis oleh Ronggo Warsito adalah kalis ing reh aruworo, murko angkoro sumingkir, terpelihara dari huru hara, dari keruwetan, dari kekacauan, dan sejenisnya. Murko angkoro sumingkir, jadi murka angkara kemudian menyingkir. Kalimat ini jika kita perhatikan, masih masuk dalam konteks penyuwunan, masih masuk dalam konteks permohonan atau doa yang dihaturkan oleh Ronggo Warsito kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau berharap dirinya dijauhkan dari huru hara, yaitu suasana yang membawa pada keruwetan hidup, kerusuhan, dan kekecewaan, sebagaimana telah beliau alami dalam perjalanan mengabdi kepada negara. Jadi di bagian awal tadi sudah saya ceritakan, atau dalam kajian-kajian sebelumnya sudah kita bahas. Ronggo Warsito pada saat itu mendapatkan janji, atau setidaknya mendapatkan isu bahwa beliau akan naik jabatan. Tapi ternyata kemudian yang datang itu justru kasak kusuk. Berbagai fitnah menimpa dirinya, sehingga pada akhirnya diri beliau pun tidak sempat naik jabatan. Jadi beliau tidak pernah mendapatkan kenaikan jabatan sebagaimana kasak kusuk yang sempat berkembang pada masa itu. Beliau pada saat itu memohon agar angkara, jadi angkara sendiri adalah hawa nafsu yang membawa manusia pada keburukan atau kebengisan. Sekaligus beliau memohon agar kemurkaan, murka sendiri adalah nafsu yang membawa manusia pada ketamakan atau keserakahan. Beliau berharap angkara dan murka ini akan menyingkir, tidak akan menjadi racun bagi jiwanya. Karena jiwa yang mendapatkan racun yang berasal dari angkara murka ini, dia pasti tidak akan mendapatkan kebebasan yang sejati. Dia akan selalu terikat oleh dunia. Ketika angkara dan murka itu menempati rongga jiwa yang ada dalam sanubarinya. Kemudian kalimat berikutnya, Ronggo Warsito melanjutkan, tarlen meleng malatsih, sanis tiaseng tias memasuk. Tiada lain, hal itu diperoleh dari mengheningkan cipta, untuk membangkitkan kasih sayang yang berasal dari Allah, dengan senantiasa membersihkan hatinya. Jadi kesabaran, keinginan untuk terbebas dari angkara murka, tidak lain hal itu hanya bisa diperoleh dengan mengheningkan cipta, melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan upaya untuk tazkiyatun nafs, disertai dengan upaya untuk membersihkan hati. Jadi beliau hanya ingin tarlen meleng malatsik, mengheningkan cipta atau fokus dalam peribadatan untuk memperoleh kasih sayang atau rahmat dari Allah. Caranya bagaimana? Caranya senantiasa mensucikan hati. Jadi dengan demikian sang pujangga senantiasa berupaya untuk berkonsentrasi pada peribadatan agar sampai pada puncak kebeningan hati. Dan dengan kebeningan hati itu, beliau bisa melanjutkan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, badaring sapudendo antuk mayar sawetawis, batal terkena siksaan dan mendapatkan kemudahan sementara, borong anggo swargo mesi martoyo. Selanjutnya berserah diri, memohon surga yang berisi kelanggengan. Kalimat badaring sapudendo antuk mayar sawetawis. Jadi di situ dengan batalnya mendapatkan hukuman atau siksaan, maka dia akan mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi setelah memohon agar diberikan kemudahan sementara, jadi dari kata sawetawis, tentunya yang dimaksud dengan kemudahan sementara ini adalah kemudahan yang dialami selama hidup di dunia. Maka kalimat berikutnya menunjukkan bahwa Ronggo Warsito benar-benar berada dalam kepasrahan total. Jadi beliau mengharapkan di dunia mendapatkan kehidupan yang mudah. Kemudian dilanjutkan dengan ungkapan borong anggo swargo mesi martoyo, yang bermakna beliau berharap dirinya akan mendapatkan surga. Tapi beliau tidak paham, tidak mengetahui apakah dirinya akan masuk surga atau tidak. Karena itu maka beliau kemudian pasrah. Beliau menyerahkan hal itu sebagai kewenangan dari Allah. Jadi beliau akan mendapatkan surga atau tidak, maka beliau berserah diri
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pujangga Ronggowarsito sendiri sejatinya beliau berharap dirinya termasuk orang-orang yang masuk dalam kumpulan atau kelompok orang-orang yang dimasukkan ke dalam janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para sederek kinasih, dalam bagian kalimat yang paling akhir dari naskah Serat Kolotida yang tadi sudah saya bacakan, yaitu ungkapan borong anggo swarga mesti martoyo. Jadi selanjutnya berserah diri mohon surga yang berisi kelanggengan. Di sini kita akan menemukan jejak identitas Ronggowarsito. Jadi beliau berusaha untuk meninggalkan identitas itu dalam bentuk kata-kata yang tersandi. Dalam karya sastra Jawa, identitas yang dirahasiakan semacam ini biasanya disebut sebagai sandiasmo. Jadi apa sandiasmo itu? Sandiasmo itu adalah nama yang dirahasiakan atau disamarkan. Biasanya nama ini disembunyikan dalam bentuk ungkapan atau susunan kata atau kalimat. Hal itu nanti bisa kita lihat dari kata borong anggo swarga mesi martoyo. Dari kata borong, maka akan kita ketemukan suku kata rong. Sementara dari kata anggo, kita akan menemukan suku kata go. Kemudian dari kata swarga, maka akan kita peroleh suku kata war. Dari kata mesi, maka akan kita temukan suku kata si. Dan dari kata martoyo, maka akan kita temukan suku kata to. Jadi lengkapnya, suku kata tersebut jika kita satukan, maka akan menjadi Ronggowarsito. Dengan demikian, kalimat borong anggo swarga mesi martoyo, meskipun di sana memiliki makna yang berhubungan dengan kepasrahan total, keberserahan dirinya untuk memohon surga yang berisi kelanggengan, tapi kata ini juga dimanfaatkan oleh Ronggowarsito untuk menunjukkan identitas dirinya. Jadi di dalamnya ada semacam petunjuk atau sidik jari bagi identitas yang ditinggalkan oleh Ronggowarsito untuk menunjukkan bahwa Serat Kolotida ini benar-benar merupakan karya sastra yang telah ditulis oleh Sang Pujangga. Nah, para sederek kinasih, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Dengan demikian, jika kita cermati keseluruhan isi Serat Kolotida dari awal sampai akhir, maka kita tidak akan menemukan sedikit pun bahwa Serat Kolotida ini memuat unsur ramalan yang berasal dari Sang Pujangga. Raden Ngabei Ronggowarsito sendiri dalam Serat Kolotida ini, sebagaimana telah kita bahas dalam kajian-kajian kita sebelumnya, beliau meminjam substansi yang berasal dari karya sastra lain, yaitu Serat Centini. Kemudian berdasarkan modal itu, beliau kemudian membangun karya sastranya sendiri. Beliau juga mengekspresikan tantangan zaman yang dialami sepanjang kehidupan beliau sendiri, lengkap dengan tantangan dan hambatannya, kesedihan dan kekecewaan yang dialami, kegembiraan dan harapan yang menjadi asa dari diri beliau, yang menjadi bumbu penyedap kehidupan. Dan pada akhirnya beliau kemudian meninggalkan curahan hati yang terdalam, yang bisa kita baca dalam Serat Kolotida, yang menunjukkan bahwa Sang Pujangga pada akhirnya berada dalam posisi pasrah secara totalitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepasrahan itu ditunjukkan dengan permohonan atau doa yang kemudian beliau utarakan. Di sana setidaknya ungkapan yang berasal dari surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, yang bermakna Allah menjadi tempat bergantung, Allah menjadi tempat meminta dari segala sesuatu, mendapatkan bentuk yang nyata dalam kehidupan kerohanian yang dialami oleh Raden Ngabei Ronggowarsito. Para sederek kinasih, demikian kajian kita tentang isi dan intisari Serat Kolotida dari awal hingga akhir. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan rahmat bagi kita semua, sehingga diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembahasan salah satu naskah yang masyhur dan berwibawa di tanah Jawa ini. Semoga Allah menjadikan diri kita semakin mawas diri dalam menjalani kehidupan, bijak dalam menghadapi berbagai tantangan, dan lulus dalam setiap ujian yang menaikkan derajat ketakwaan. Hanya Allah tempat kita kembali, dan semoga kita kembali kepada Allah dengan bekal yang nyata berupa amalan soleh. Para sederek kinasih, mohon maaf atas segala kealfaan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.